Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya Allah. Pio. Alhamdulillah, Pak. Ya. Aduh. Udah lama nggak kedengaran, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Ya, alhamdulillah sehat-sehat biasa, Pak. Sahabat FM, salah satu keunikan yaitu beliau menggunakan tangannya untuk menggoreng pisang. Tapi di balik itu juga bukan cuma keunikannya, tetapi upaya kerja keras beliau sehingga pisang goreng ini makin hari makin maju dan mendatangkan keuntungan buat beliau. Bagaimana kira-kira saat awal Tanu mulai dan terus mengembangkan usaha ini? Ya, dari awal-awal itu, Pak, pertama saya goreng, terus sedikit-sedikit dulu. Oke. Harganya berapa masih pertama 50 kali? perak, Pak. 50 rupiah per... Belum ada pelanggan banyak, Pak. Ya, sedikit Nanti cuma. sedikit, Pak. Nanti sudah waktu itu Bapak sudah kasih itu terkenal sama saya. Baru Terus? sudah luar biasa, Pak. Ah. Sampai sekarang sudah ada peningkatan, Pak. Sekarang sudah berapa rupiah? 1.000, Harganya? Pak. 1.000 rupiah 1.000 per rupiah. pisang goreng. Dapat dibayangkan mulai dari 50 50 sampai dan sekarang. juga beliau Ya. sudah bisa menghidupkan banyak Ya, orang alhamdulillah, Pak. dari usaha tersebut. tersebut. Apa kira-kira hambatan atau tantangan terbesar kalau mulai usaha yang seperti begini? Promosi, iya promosi. Lantana sudah promosi. Tano, Ya. dari pengalaman kerja di sini, apa kira-kira yang paling menarik, yang paling berkesan selama ini? Ya, waktu itu saya itu sambil goreng pisang goreng, Nah, sampai sudah terkenal sampai keluar daerah, nah. sampai ke Kemana aja? Ambon, Ambon. ke Jakarta, Ya. ke Jogja, Ah. ke Surabaya, Ya. ke Perancis. Oh, ke luar negeri Ya, juga. luar biasa, Pak. Itu, Pak. Sekarang semua orang udah kenal di sini. Sudah terkenal saya, Pak, Sudah seluruh daerah. kenal pisang goreng Tanou gitu. Ya, pakai tangan. Pakai tangan. Iya, Pak. Nama saya Ardi, umur 29 tahun, pekerjaan wira swasta di bidang kuliner. Saya mempunyai beberapa outlet somai skala kecil. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak mengenai pengembangan usaha melalui uang pinjaman? Jadi yang pertama itu adalah bagaimana mengembangkan usaha tapi menggunakan pinjaman dari luar. Apakah itu dari bank atau dari tempat yang lain. Yang paling penting adalah satu, kita harus bisa membedakan antara uang kantong dan uang kantor. Ketika kita pinjam uang dari bank, kita harus tahu bahwa uang tersebut bukan milik kita. Itu adalah milik pihak ketiga yang kita miliki. Maka kita katakan uang kantong kita hanya bisa katakan kita pinjam 100 juta. Maka cukup bagi kita membelanjakan tiap bulan 2 juta rupiah. Itu disebut dengan uang kantong, disebut dengan kepentingan pribadi. Uang tersebut dijaga, diatur, dan dibelanjakan dengan baik. Nama saya Afni, usia saya 24 tahun, saya seorang mahasiswi. Usaha saya di bidang penjualan via online. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meyakinkan calon customer karena banyak opini negatif tentang penjualan via online? Yaitu bahwa dewasa ini karena kemajuan teknologi yang ada, maka ada kecenderungan orang itu mau berusaha melalui online. Dia pesan, kemudian melalui internet, dia mengatakan ia bersedia. Maka yang paling pokok dalam usaha seperti ini ada 3. Yang pertama, kita harus menyebutkan nama kita dengan jelas, alamat yang jelas, dan semua yang berhubungan dengan diri kita dan kelompok kita diketahui oleh masyarakat. Sehingga mereka mau memesan melalui kita. Yang kedua, kita harus menimbulkan kepercayaan, trust. Misalnya ketika mereka mengirimkan dananya, down payment-nya atau dana awalnya, harus segera kita melengkapi barang tersebut dan kemudian kita jaga. Jadi yang ketiga, yang paling penting adalah how to keep client. Artinya bagaimana pelanggan-pelanggan tersebut tidak sekali memesan, tapi berulang-ulang kali. Disinilah yang disebut dengan terjadinya transaksi bisnis, maka usahanya akan semakin hari semakin maju. Pesan buat sahabat FM pada kesempatan ini, apapun usaha kita, yang penting adalah kita berusaha dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh,
yang dikenal dengan pepatah bahasa Arab itu manjadda wajadda. Barang siapa yang berusaha dengan baik, maka dia akan mendapatkan hasil usahanya. Untuk itu, maka ada 3 hal yang mesti dijaga. Yang pertama, kita harus berusaha dengan baik, kita harus bekerja dengan baik dan berkarya. Dan untuk membuat karya kita bagus, kita harus berinovasi. Dan kalau kita berinovasi, maka kita akan menjadi mandiri. Ini merupakan cita-cita daripada seorang entrepreneur, menjadi mandiri, mampu berbuat segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat dari diri.